Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu. Kali ini Bang Bet akan kembali membawakan sebuah cerita mengenai sebuah kisah horor dari sebuah profesi yang hanya bisa digeluti oleh orang-orang bermental baja. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Mas Dadang merasa sangat senang sekali hari itu. Impiannya bisa bekerja tetap dan juga memiliki gaji bulanan akhirnya tercapai. Tentunya setelah menjalani serangkaian proses perekrutan karyawan. Mas Dadang pun diterima di sebuah yayasan yang menyediakan ambulans dan juga peti mati serta jasa mengurus jenazah lainnya. Mas Dadang tidak pernah memikirkan hal negatif ataupun merasa takut tentang pekerjaan baru yang akan dijalaninya itu. Hingga akhirnya, Mas Dadang mulai mendapatkan kejadian-kejadian aneh yang membuatnya tidak nyaman bekerja di tempat itu. Mas Dadang bersama dengan Pak Munir yang sudah bekerja selama 5 tahun di sana menjadi 2 orang ujung tombak yang bertugas. Mereka mengambil dan juga mengantarkan jenazah. Pak Munir awalnya tak pernah menceritakan kejadian janggal yang telah ia alami selama 5 tahun terakhir. Namun, ia hanya memberitahu Mas Dadang tentang tata cara dan juga hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah mengantarkan jenazah. Pak Munir hanya berkata, jika mendapati jenazah korban kecelakaan, maka darah yang ada di bagian dalam mobil harus segera dibersihkan. Selain demi menjaga kebersihan dan juga kesehatan, hal itu harus dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Di tempat itu juga ada beberapa pekerja yang mengurusi berbagai macam keperluan lainnya. Di sana juga sudah disediakan sebuah mes untuk karyawan yang rumahnya jauh, sehingga mereka dapat menginap di sana. Pada hari pertama bekerja, Mas Dadang langsung mendapatkan sebuah tugas untuk mengambil jenazah di sebuah rumah sakit. Dan jenazah itu akan dibawa ke yayasan tersebut untuk dimandikan dan juga didandani, lalu dipulangkan ke rumah duka dengan sebuah peti mati yang telah dipesan sebelumnya. Setelah sebulan bekerja, Mas Dadang pun mulai mengalami gangguan yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Kejadian aneh yang Mas Dadang pertama alami adalah munculnya salah seorang teman Mas Dadang yang bernama Karso di 2 tempat secara bersamaan. Waktu itu, Mas Dadang melihat Karso sedang duduk di dalam kantor. Ia terlihat sedang menonton televisi. Namun tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh Karso yang lain yang sudah berada di seberang kantor bersama Mas Munir dan juga Wanda. Padahal jelas-jelas Mas Dadang melihat Karso sedang duduk dengan santai di ruang kantor sambil memegang remote TV. Tapi anehnya, tiba-tiba Karso sudah berada di seberang kantor bersama dengan teman-teman yang lainnya. Padahal hanya ada satu jalan dari kantor menuju ke seberang yang bersebelahan dengan tempat parkir ambulan. Lah, tadi yang di kantor nonton TV siapa, Pak Munir? Tanya Mas Dadang yang merasa heran. Lah, orang di kantor kosong dang, kagak ada orang. Jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya. Apaan? Orang baru aja saya ngelihat Karso nonton TV kok. Balas Mas Dadang yang masih merasa keheranan. Aku dari tadi habis maghrib nongkrong sama Pak Munir di sini dang. Itu yang kamu lihat, setan kali. Sahut Karso masih dengan buku TTS-nya. Nah kan, akhirnya dia ngerasain juga so. Biar tahu rasa. Ucap Pak Munir sambil tertawa. Ngerasain apa sih, Pak? Wah, nggak beres. Seru Mas Dadang yang merasa kebingungan dengan pernyataan Mas Munir. Kali ini kita ngurusin orang mati dang, bukan orang yang mau pergi haji. Jadi hal-hal kayak gitu udah wajar. Sahut Karso sambil tersenyum. Lu kalau udah mau tidur, jangan di mes ujung dang. Itu tempat ngumpulnya jin-jin asli sini. Makanya kamar itu kosong. Mending kamu tidur sama Karso. Biar kata tempatnya sempit, tapi lebih aman. Ujar Pak Munir menasehati. Pantesan tempat itu dingin banget, Pak. Sudah 2 kali saya tidur di sana. Balas Mas Dadang yang masih merasa heran. Hati-hati dang. Di sana itu tempatnya jin, setan, demit yang biasa gangguin kita di sini. Jawab Pak Munir. Sejak saat itulah Mas Dadang mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga janggal yang berhubungan dengan sosok makhluk gaib yang ada di yayasan itu. Penampakan sekelebat bayangan
atau sosok-sosok yang menyerupai orang-orang yang bekerja di sana sudah biasa dia temui. Hingga Mas Dadang mengalami satu kejadian yang menyeramkan, tapi setelahnya membuat Mas Dadang dan orang-orang yang ada di yayasan rumah itu tertawa. Malam itu, setelah selesai dengan tugasnya mengambil jenazah dari sebuah rumah sakit di Tangerang, Mas Dadang pun duduk sendiri di tempat biasa para karyawan berkumpul setiap harinya. Dari kejauhan, Dadang mulai melihat asap putih yang dengan perlahan menebal hingga akhirnya terlihat seperti kain putih yang mengambang. Jarak antara Mas Dadang dengan kain putih itu sekitar 10 meteran. Dan saat itu, Mas Dadang belum curiga dengan apa yang dia lihat. Perlahan, kain yang tadi dilihatnya menghilang dan dengan waktu yang sangat cepat mulai terlihat lagi. Kejadian itu berulang hingga akhirnya jarak Mas Dadang dengan kain putih itu semakin mendekat. Ketika berada di jarak 7 meteran, kain putih yang dilihat oleh Mas Dadang pun mulai membentuk orang yang terbungkus kain. Dan sesuatu yang dilihatnya itu melompat lalu menghilang dan tiba-tiba muncul lagi hingga beberapa kali dan membuat jarak Mas Dadang dengan makhluk itu semakin mendekat. Ketika Mas Dadang melihat sesuatu yang melompat tadi mendekat, berulang Mas Dadang menyadari jika sosok itu adalah sosok Poci. Wajahnya hitam, dipenuhi dengan belatung dan berbau sangat busuk. Mas Dadang yang sedikit terlambat menyadari jika yang dilihatnya adalah Poci, tiba-tiba tak dapat menggerakkan tubuhnya hingga jaraknya semakin mendekat. Ketika jarak Mas Dadang dengan sosok itu tinggal 2 meter lagi, tiba-tiba saja Karso memanggilnya. Dan saat itulah Mas Dadang bisa menggerakkan tubuhnya. Ia segera berlari ke arah Karso yang sedang berada di ruang tempat penyimpanan peti jenazah. Habis ngapain, Dang? Kok mukamu pucat gitu? Tanya Karso yang merasa heran dengan temannya. Pocong. Balas Mas Dadang dengan terbata-bata dengan nafas yang tersenggal-senggal. Mana ada kayak gituan di sini. Kamu kan tahu, mayat di sini nggak ada yang dibuntel kain. Tuh lihat, mereka semua rapi, pakai jas. Ujar Karso yang merasa senang melihat Mas Dadang ketakutan. Kamu kali yang bawa hantu itu dari luar sana. Di sini mah bukan tempatnya Poci. Imbu Karso yang meminta Mas Dadang untuk membantunya memindahkan peti jenazah ke ruang yang sudah dipesan oleh keluarga orang yang tadi meninggal. Emang beneran, So? Kamu belum pernah lihat sosok itu di sini? Tanya Mas Dadang penasaran sambil membantu Karso memindahkan peti jenazah. Kalau sosok itu, aku memang belum pernah ketemu, Dang. Tapi kalau mayat yang tiba-tiba bangun dan keluar dari ruangan ini, pernah. Balas Karso yang sepertinya sudah tak memiliki rasa takut di tempat itu. Gila lu, So? Beneran kamu ngelihat mayat bangun? Tanya Mas Dadang yang malah semakin penasaran. Ya iyalah, ngelihatnya yang kayak gitu. Kalau ngelihat Poci itu tadi, ya malah aneh. Soalnya kan bukan kelompok mereka di sini. Jawab Karso sambil tertawa. Apa yang malam itu ditemui Mas Dadang sepertinya sudah biasa di tempat itu. Bahkan Karso, Pak Munir, Bang Tigor, dan juga Mbak Dian serta Bu Ayu sudah sering melihat kejadian-kejadian janggal yang berkaitan dengan jenazah. Jenazah yang ditinggal beberapa hari di yayasan rumah duka tersebut di setiap kamarnya. Di gedung itu ada 7 kamar yayasan yang terkadang ramai dengan keluarga mendiang dan juga sangat sepi hingga beberapa hari belum ada yang mengunjungi jenazah di sana. Karso yang pernah melihat sosok jenazah bangun pun awalnya mengira jika sosok itu adalah keluarga mendiang yang sudah diurus sedemikian rupa dan kemudian dibaringkan di dalam peti, ditaruh di dalam ruangan yang telah disediakan. Malam itu, Karso yang baru terbangun dari tidurnya keluar kamar dan hendak pergi ke warung yang berada di seberang jalan. Ia keluar untuk membeli obat nyamuk. Di depan kamar persemayaman nomor 3 yang berada di barisan tengah dari semua kamar yang ada di sana, Karso melihat lelaki bertubuh gempal yang mengenakan jas hitam sedang duduk sendirian di kursi tamu yang ada tepat di depan kamar tempat meletakkan jenazah yang sudah didandani. Ketika Karso kembali dari warung, Karso yang sudah tak lagi merasa ngantuk pun akhirnya menghampiri orang yang dilihatnya yang sedang duduk terpenuh di depan kamar jenazah itu. Ketika Karso sudah mendekati orang yang dilihatnya, Karso pun mulai menegur pria yang tatapannya lurus ke depan dan kosong itu. Sedang nunggu siapa, Pak? Tanya Karso pada sosok lelaki yang masih duduk tak berkedip itu. Keluarga Mas, mereka belum juga datang. Padahal saya sudah menunggu di sini selama 3 hari. Jawab lelaki bertubuh gemuk yang mengenakan jas hitam itu.
Di sini sepi, Pak. Mending ke kamar belakang itu. Di sana saya dan teman-teman saya lagi nonton TV. Ujar Karyo sambil menunjuk ke tempat yang dia maksud. Iya, Mas. Nanti saya ke sana. Jawab lelaki yang pandangannya masih ke arah depan itu. Ya sudah, Pak. Saya tinggal dulu. Balas Karso sambil berlalu pergi dari depan kamar persemayaman itu. Tak lama, Karso sampai di tempatnya beristirahat. Pak Munir pun datang dan kemudian memanggil Karso. Pak Munir yang tinggal tak jauh dari yayasan itu mengaku mendapat jadwal untuk mengantar jenazah yang berada di kamar nomor 3. Dan saat itu, Karso pun diminta untuk menemani karena Taufik yang biasa menemani Pak Munir belum kembali dari kampung halamannya. Bukannya salah satu keluarga dari jenazah nomor 3 itu ada yang nunggu, Pak? Tanya Karso sambil memakai lotion anti nyamuk yang baru saja ia beli. Ngawur kamu. Keluarga jenazah itu rumahnya jauh, jadi mereka nggak ada yang kesini. Jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Orang baru saja aku ngobrol kok sama keluarga yang nunggu. Orangnya gemuk, pakai jas sih. Belum sempat Karso melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja orang yang dimaksud oleh Karso muncul di belakang Pak Munir. Yang pakai jas hitam, terus dasi kupu-kupu itu mah jenazahnya. Udah, ayo kita siap-siap, sahut Pak Munir yang membuat Karso terdiam. Bersamaan dengan itu, orang yang dilihat ada di belakang Pak Munir pun tiba-tiba saja menghilang. Karso yang masih penasaran segera menyusul Pak Munir yang sedang memanasi mobil ambulannya. Karso segera ingin mengetahui siapakah yang tadi ditemuinya. Ia langsung masuk ke kamar persemayaman nomor 3 dan dibuat sangat terkejut ketika yang ditemuinya tadi ternyata benar orang yang sudah meninggal dunia. Pantas saja dia bilang sedang menunggu keluarganya. Lah, keluarganya nggak ada yang kesini, gumam Karso dalam hatinya. Karso memang dikenal bukan orang yang penakut di yayasan itu. Penampakan-penampakan sosok gaib yang sering berwujud seseorang dan diajaknya bicara hingga ngopi pun sudah sering ia temui di sana. Tapi ada satu kejadian horor yang hingga bisa membuat Karso ketakutan, bahkan membuat Karso kencing di celana saat itu. Malam itu adalah malam lebaran, di mana sebagian orang yang bekerja di yayasan itu mendapatkan jatah libur dan juga ada yang pulang kampung ke kampung halamannya. Tapi tidak untuk Karso, Pak Munir, dan juga Ibu Yati. 3 orang itu mendapat jatah berjaga di malam itu karena masih ada 2 jenazah yang berada di dalam kamar persemayaman. Sekitar pukul 9 malam, Pak Munir dan Bu Yati meminta izin kepada Karso untuk pulang ke rumahnya dan akan kembali pukul 1 dini hari nanti. Sementara itu, Bu Yati akan dihubungi jika ada jenazah baru yang datang ke yayasan itu. Tinggallah Karso sendirian di yayasan rumah duka itu karena Karso memang tidak memiliki keluarga di Jakarta dan dia baru mendapatkan jatah libur 1 minggu setelah lebaran. Karso yang merasa malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya pun mulai menutup semua pintu kamar persemayaman dan memilih untuk menonton TV di dalam kantor. Tapi baru sekitar 10 menit Karso mendengar suara ribut dari sebuah ruang tempat menyimpan peti jenazah kosong. Karena khawatir ada orang datang, Karso pun perlahan pergi untuk mendatangi ruangan itu. Dari luar, Karso masih mendengar 2 orang yang sedang berbincang. Padahal saat itu, ruangan sudah dikunci dari luar dan juga keadaan ruangan gelap gulita. Saya mau yang ini saja, ucap suara yang terdengar serak dan juga berat berasal dari dalam ruangan itu. Iya, itu juga bagus, jawab salah seseorang dengan suara lirih. Karena semakin penasaran, Karso pun membuka pintu ruangan tempat menyimpan peti jenazah itu. Dan setelah terbuka, Karso pun menyalakan semua lampu yang ada di dalam, yang ruangannya terlihat kosong itu, tanpa ada seorang pun di sana. Ketika Karso sudah sampai di tengah, Karso dibuat sangat terkejut dan mulai ketakutan. Hal itu karena Karso melihat semua peti jenazah yang ada di dalam ruangan itu bergoyang dan menimbulkan suara berisik. Tak hanya itu saja, 2 peti jenazah terlihat mengangkat ke arah atas dan mulai mengambang di atas lantai. Kejadian itu pertama kali dialami Karso dan hingga membuatnya ketakutan. Karso pun kencing di celana dengan tubuh gemetar menyaksikan kejadian aneh yang menyeramkan itu. Ketika 2 peti terlihat sudah mengambang, lampu di dalam ruangan itu pun tiba-tiba mati dan menyala dengan sendirinya. Karso yang berusaha sangat keras untuk pergi dari tempat itu pun merasakan kedua kakinya ada yang memegang hingga ia sulit untuk bergerak.
Setelah itu, Karso melihat beberapa peti jenazah ikut melayang dan bergerak perlahan ke arahnya. Karso pun berteriak dengan kencang hingga akhirnya ia terjatuh. Ia lalu berusaha bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan itu. Layaknya film horor pada umumnya, pintu ruangan yang tadinya terbuka lebar tiba-tiba menutup dengan sendiri dengan suara keras dan terkunci dari luar. Tolong, tolong, teriak Karso sambil terus memukul pintu ruangan yang terkunci itu. Dan ketika Karso berteriak itulah, semua lampu yang ada di ruangan itu mati hingga keadaan menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu, Karso mendengar suara tawa yang menggelegar seolah memenuhi ruangan besar itu. Di tengah kepanikannya, Karso yang sudah tak tahu harus berbuat apa-apa berkata dengan lantang seolah menantang sosok hantu yang sedang menterornya. Namun tak lama setelah itu terdengar suara tawa menggelegar setelah Karso meneriakkan tantangan itu. Tak lama kemudian semua lampu menyala dan peti jenazah pun turun dari tempatnya mengambang tadi. Suasana kembali menjadi sangat sunyi. Setelah beberapa saat merasa tenang, tiba-tiba saja indera penciuman Karso mencium aroma seperti singkong atau ubi yang dibakar. Bau yang dicium Karso pun sontak membuat bulu kuduknya kembali meremang. Hingga akhirnya Karso melihat di sudut ruangan itu ada gumpalan asap hitam yang perlahan menebal dan menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu berdiri mengambang dan terlihat tubuhnya besar dengan bulu-bulu panjang yang menutupi seluruh tubuh makhluk itu. Matanya bulat sebesar kepalan tangan orang dewasa, menatap tajam ke arah Karso seolah ingin segera mencengkeram tubuh Karso dengan kuku-kuku tajam yang ada di kedua tangan makhluk besar menyeramkan itu. Taring panjang dari sosok itu terus meneteskan air liur seolah tak sabar untuk mengoyak bagian tubuh Karso. Melihat penampakan itu, Karso pun berusaha keras membuka pintu yang ada di hadapannya untuk segera keluar dari sana. Dan usaha Karso pun membuahkan hasil ketika sosok yang sering disebut dengan genderuwo itu perlahan berjalan ke arah Karso tanpa menyentuh lantai. Karso pun berlari tak tentu arah sampai akhirnya ia melihat Pak Munir di depan pintu pagar yayasan tempatnya bekerja. Ibarat lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Karso pun kembali dibuat ketakutan ketika sosok yang berwujud Pak Munir tiba-tiba saja menyeringai dengan wajah yang terlihat pucat dan mulai mengeluarkan darah dari kedua matanya. Tak hanya itu saja, sosok yang menyerupai Pak Munir itu langsung mencengkeram tangan Karso hingga tubuh Karso menjadi kaku dan tak dapat digerakkan. Karso yang sudah pasrah dengan dirinya tiba-tiba merasa lemah dan pandangannya pun menjadi gelap hingga akhirnya Karso kehilangan kesadaran.